Mudah-mudahan amal ya ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Jamaah subuh yang berbahagia, mohon maaf dua kali ya, kita ndak paksa kosong. Yang pertama karena ditempati manten ya. Minggu kedua itu tempati manten. Sehingga meskipun saya datang, saya kan tidak tahu. Kalau emergensi gitu mestinya ditelepon. Tidak terbaca itu WA itu. Tidak sempat baca. Tab saya sedang drop baterainya itu. Sehingga saya datang. Tapi alhamdulillah itu cara Allah memberikan ujian pada saya. Sepulang dari sini, pas di depan pasar sini, saya disalip sepeda motor yang ibu bapak belanja kelapa jatuh persis ke lindes saya, sehingga kemudian saya terbanting di depan pasar. Ya. Jadi disalip orang beli itu tidak tahu nek kelapanya jatuh, kelapa wungkul itu Pak. Yang punya tidak tahu, terus saja dia jalan, baru dikasih tahu orang. Tapi dia tidak tahu bahwa saya terbanting jatuh karena kelapanya. Setelah diambil kembali kelapanya ya berangkat. Lalu Sabtu yang lalu saya dapat undangan dari DSN Dewan Syariah Nasional MUI Pusat dan OJK Otoritas Jasa Keuangan, seluruh Dewan Pengawas Syariah, karena saya menjadi menjadi ketua Dewan Pengawas Syariah di salah satu perbankan syariah. Jadi nasional acaranya, seluruh Indonesia dikumpulkan, ya, kurang lebih 300 orang. Ya, arahan dari Pak Wapres. Sehingga Jumat Sabtu yang lalu saya sedang berada di Jakarta. Mohon maaf. Para jamaah yang berbahagia, yang lalu kita bicara tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada sedikit tambahan. Ketika Utsman radhiyallahu anhu ini menjadi khalifah, maka muncullah kerusuhan yang berakibat terbunuhnya beliau oleh sekelompok orang, kurang lebih 25 orang yang berangkat dari Mesir. Sebagai akibat dari berita hoak. Wah, berita hoak Pak ya. Zaman dulu sudah ada berita ya. Seolah-olah Utsman bin Affan ini dituduh sebagai nepotis. Karena banyak dari keluarganya yang kemudian diangkat sebagai petinggi lah Pak ya. Ada yang jadi gubernur, ya, macam-macam lah pokoknya. Ini yang kemudian disalahfahami. Saya tidak tahu ada unsur kesengajaan atau tidak, tetapi yang pasti kelompok liberal di Indonesia ini betul-betul menjadikan momen itu untuk menjatuhkan Utsman radhiyallahu anhu. Dengan menuduh nepotis. Padahal pengangkatan itu didasarkan atas keahlian. Jadi proporsional. Utsman tahu betul, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah.
Kalau sebuah urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, ya tunggu saja kehancurannya. Ya seperti yang terjadi sekarang. Mendiknas kita adalah orang yang tidak paham tentang pendidikan. Tahunya hanya Gojek kan gitu Pak ya. Itu menteri kita. Jadi jangan heran jika pakar-pakar pendidikan dari dari UGM, dari ITB, dari mana-mana lah pada teriak semua. Orang tak pernah berkecimpung dalam bidang pendidikan tiba-tiba diangkat sebagai Diknas, kepala menteri, Mendiknas ya. Coba. Ya seperti itu jadinya. Utsman tidak seperti itu. Inilah kemudian yang menyebabkan fitnah besar ke belakang. Begitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an itu terbunuh. Nah, disinilah lalu muncul fitnah. Oke, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ditahbis untuk menggantikan, terpilih sebagai khalifah yang berikutnya, lalu muncullah tuntutan ya dari kelompok Bani Umayyah. Ya, Umayyah itu ya sukunya Utsman radhiyallahu anhu, agar supaya segera dihukum orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi Ali itu serba lepot. Tuntutan terutama dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjadi gubernur di Suriah, ya Pak ya. Jadi gubernur di provinsi Suriah. Itu luar biasa tuh. Yang berpuncak pada memproklamirkan diri sebagai khalifah. Ada dua khalifah kan, ya, ada Ali bin Abi Thalib ini yang sah, lalu Muawiyah bin Abi Sufyan yang jadi gubernur di Suriah ini memproklamirkan dirinya juga sebagai khalifah karena menganggap Ali tidak segera menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Ya, terjadilah kemudian peperangan. Inilah Pak ya yang membuat pecahnya kaum muslimin ya dari situ ya tercabik-cabik, terjadi peperangan yang yang cukup banyak memakan korban ya. Ketika peperangan itu hampir saja dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian pihak Muawiyah, di situ ada ahli strategi. Siapa ya? Ini kok lupa saya namanya. Amr ibnul As. Itu pinter. Mushaf Al-Quran itu ditusuk dengan tombak lalu diangkat. Di pihak Ali ada Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat Rasulullah yang sudah sepuh, orang bijak, melihat itu. Sehingga dia kemudian menyarankan kepada Sayyidina Ali untuk menghentikan peperangan. Itu sudah minta damai. Ya Pak ya, itu isyarat damai. Jadi Quran itu ditusuk, diangkat-angkat gitu. Ini pertanda damai. Berhentilah. Lalu terus kemudian kedua belah pihak ini bertemu di sebuah tempat yang bernama Daumatul Jandal. Disitulah terus kemudian terjadi pembicaraan. Kira-kira nih pakai bahasa kita wis ngenai ya, wis yang paling enak itu ayo kita rembuk, tapi supaya turun dulu semuanya dari khalifah jabatannya ya. Jadi harus turun dari jabatan khalifah dua-duanya, baik Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti kita pilih lagi. Maka bicaralah Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang tua, mewakili pihak Ali.
Lalu dia intinya mengumumkan bahwa Ali meletakkan jabatan sebagai khalifah demi menjaga agar tidak banyak korban sementara. Nah, udah itu diumumkan, tiba-tiba Amr ibnul As mewakili pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, malah dia mengumumkan karena Ali bin Abi Sufyan, kan gitu Pak ya, sudah turun, gitu. Maka saat itu juga diumumkan yang menjadi khalifah adalah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Coba dibucui, pecahlah. Ya. Sebagian pasukan Ali yang kecewa karena mau berdamai dengan Muawiyah itu memisahkan diri, ya, memisahkan diri, lalu jadilah ini sebagai cikal bakal kelompok Syiah. Ya Pak ya, Syiah itu adalah pembela Ali. Keluar sekelompok orang Khawarij. Ya, Khawarij inilah cikal bakal kelompok ekstremis dalam sejarah Islam. Karena nanti ya, bagi mereka dua-duanya, dua pihak Ali maupun pihak Muawiyah, semuanya masuk neraka. Karena apa? Asal muasalnya masalah politik ketatanegaraan. Ya Pak ya, politik, masalah politik, tapi lama-lama masuk ke ranah tauhid, masuk ke ranah akidah. Masuk ke ranah akidah. Sehingga kemudian semua yang terlibat yang salah itu inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum selain daripada hukum Allah. Kelompok Khawarij ini menyalahkan pihak Ali karena mau berdamai. Ya. Lalu dia juga menyalahkan kelompok Muawiyah karena itu melakukan kecurangan seperti itu. Akhirnya dianggap kafir, Pak. Ya. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya sudah kafir. Wah, ini munculnya, biar jenengan tahu, cikal bakal munculnya kelompok ekstremis, ya, kelompok Khawarij. Tapi sebagian lagi tetap membela Ali. Inilah yang kemudian menjadi kelompok Syiah. Ya Pak ya, menjadi kelompok Syiah. Itu asalnya seperti itu. Jadi muncul fitnah yang luar biasa, Bapak. Ya, muncul fitnah yang luar biasa. Para jamaah yang berbahagia, lanjut kita akan berbicara tentang min fadaili Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fadilahnya, keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Hadis ini dinarasikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Tabuk wastahlafa Aliyan. Faqala atuhallifuni fi sibyani wan nisa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tarda antakuna minni bimanzalati Haruna min Musa, ala annahu laisa nabiyyun ba'di. Muttafaqun alaih, akhrajahul Bukhari fi Kitabil Maghazi. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar ke medan pertempuran dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini peperangan yang sangat besar, Bapak, melawan tentara Romawi. Pak nggih? Melawan tentara Romawi. Ya. Itu peperangan luar biasa ini.
keluar ke perang Tabuk menjadikan Ali supaya menggantikannya untuk urusan keluarganya. Ali disuruh menjaga, ya Pak ya, di belakang disuruh menjaga keluarga, ya, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian Ali berkata, ya Rasulullah, apakah akan kau tinggalkan aku bersama anak-anak dan wanita-wanita? Lalu Rasulullah menjawab, apakah kamu tidak rela kedudukanmu kepadaku? Kata Rasulullah, kedudukan engkau wahai Ali terhadap saya bagaikan kedudukan Harun dari Musa. Hanya saja tidak ada nabi sesudahku. Ya. Harun Musa itu kan kakak beradik Pak nggih. Sak dulur. Ya, sak dulur. Ya, kedudukanmu terhadap diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaikan kedudukan Harun dari Musa. Hanya saja ala annahu laisa nabiyyun ba'di. Hanya saja setelahku tidak ada nabi. Yang pertama. Hadis yang kedua dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, dia mendengar sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yauma Khaibar, wa la utiyanna rayata rajulan yaftahullah ala yadayhi faqamu yarjuna dzalik la yarjuna lidzalik ayyuhum yu'ta faghadau wa kulluhum yarju ayyuta. Faqala aina Ali? Faqila yashtaki ainaihi fa amara fadu'iya lahu fabasaqa fi ainaihi fabara makanahu hatta ka'annahu lam yakun bihi syai'un. Faqala tuqatiluhum hatta yakunu mithlana. Faqala ala rislika hatta tanzila bisahaihim thumad'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim fa wallahi la ayyuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat perang Khaibar. Dalam peperangan Khaibar itu, saat mendengar Rasul bersabda, aku akan menyerahkan perkara atau bendera ini pada orang yang akan dibukakan oleh Allah di tangannya. Maka orang-orang pada berharap-harap itu. Ya, semua sahabat berharap mudah-mudahan bendera itu Pak ya, sebagai panglima perang maksudnya ya, itu akan diberikan kepada mereka, ya, akan diberikan kepada mereka. Semua sahabat berharap itu, karena Rasul menyatakan aku akan menyerahkan panji bendera ini pada orang yang akan dibukakan Allah di tangannya. Maka orang-orang pada berharap itu, siapakah kiranya yang akan diserai? Maka pagi harinya orang-orang pada datang dengan harapan semoga ia diserai bendera itu. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Di mana Ali?" katanya. Ya. "Di mana Ali?" Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Lalu segera dijawab, "Dia sakit mata ya Rasul." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh memanggilnya, dan ketika datang Nabi meludahi matanya. Ya, dan seketika itu juga sembuh, seakan-akan tidak ada penyakit sama sekali. Maka Ali bertanya, apakah kami perangi mereka sampai mereka beriman seperti kami? Kata Rasulullah menjawab, perlahan-lahanlah Anda berjalan sehingga sampai di halaman daerah mereka. Kemudian Anda ajak mereka masuk Islam dan beritakan kepada mereka apa-apa yang wajib terhadap mereka. Demi Allah, jika Allah
memberi hidayah pada seorang karena ajakan atau ajakanmu, niscaya akan lebih baik bagimu daripada mendapat kekayaan ternak yang merah-merah, yang sehat maksudnya. Nah, ini istimewanya Ali. Ya, Pak, sampean jangan niru ketika Rasulullah nyembuhkan matanya Ali. Untuk tonggo sampean sakit mata, kene-kene tak di jone diamuk sampean. Lain, nggih? Lain, nggak sama. Oke. Baik. Hadis berikutnya dari Salamah bil Aqwa Ibnul Aqwa. Ia berkata, kana Aliun radhiyallahu an takhallafa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaybar wa kana bihi Ramadun. Faqala ana atakhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja Aliun falahiqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kana masa'ul lailati allati fatahaha fi sabahiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la utiyanna rayah aw qala la ta'khudanna ghadan rajulun yuhibbuhu Allah wa rasuluhu aw qala yuhibbu Allah wa rasuluhu yaftahullah alaihi fa idza nahnu bi aliyin wa ma narjuhu faqalu hadza aliyun fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fatahallahu alaihi. Ini masih dalam konteks keutamaan atau keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu berkata, Pak, orang Arab itu meskipun laki-laki kadang-kadang pakai nama perempuan. Kalau di Indonesia Salamah itu pasti wedok ta? Ya. Salamnya mesti wedok nek wong Indonesia, tapi orang Arab biasa. Ya. Salamah. Kalau orang Indonesia biasa salam lah ngono tok Pak ya, ndak salamah. Salamah wedok. Tapi di Arab biasa. Salamah Ibnul Aqwa berkata, Ali radhiyallahu an terlambat dalam perang Khaybar karena ia sakit mata. Lalu ia berkata, apakah saya harus tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka segera ia keluar mengejar Rasul. Maka pada malam dan yang paginya terbukanya benteng Khaybar maka pada malam yang paginya terbukanya benteng Khaybar, Nabi bersabda, esok pagi akan membawa bendera ini seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah, dan ia juga cinta pada Allah dan Rasulullah. Allah akan membukakan Khaybar di tangannya. Tiba-tiba Ali radhiyallahu an muncul, padahal kami tidak mengira. Lalu orang-orang berkata, itu Ali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu Rasulullah menyerahkan kepada Ali, dan Ali lah yang membuka Khaybar di tangannya. Artinya yang menaklukkan musuh dalam peperangan Khaybar itu adalah Ali bin Abi Thalib. Mendapat kepercayaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan masih banyak lagi ini. Baik. Ya, jadi para jamaah yang berbahagia, 4 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifah itu pengganti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam kapasitasnya sebagai nabi dan rasul, melainkan hanya sebagai penerus dakwah, paham ya? Penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 orang ini adalah
orang-orang di antara 12 kalau tidak salah, 12 orang sahabat yang dipastikan masuk surga. Yang dipastikan masuk surga. Ya. Jadi kadang-kadang muncul pemikiran keheranan, kita berpikir, bagaimana mungkin orang semacam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dan Utsman bin Affan radhiyallahu an, orang-orang yang dipastikan masuk surga tetapi kemudian dilaknat oleh orang Syiah. Ini Pak, ya. Ini yang menjadi persoalan. Sampai kalau dengarkan di YouTube itu bagaimana orang kalau mau masuk, mau menjadi anggota Syiah, dia kan disumpah terlebih dahulu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna aliyan waliyullah. Itu Pak. Ya, wa anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Oh, nah ya Pak. Ya Allah. Itu orang Syiah seperti itu. Lalu apakah mereka kafir? Saya tidak berani menyatakan. Muhammadiyah tidak berani mengeluarkan fatwa kafir. Bahkan Rabithah Alam Islami pun tidak berani. Perkara dia melaknat para sahabat yang dipastikan masuk surga. Kalau dalam Al-Quran radhiyallahu anhum, Allah ridha dengan mereka. Itu urusan orang-orang Syiah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipastikan kafir, tidak berani. Dalam beberapa kesempatan di Masjid Uner waktu itu saya menjelaskan ketika terjadi peristiwa Sampang, peristiwa Omben Sampang Pak ya, yang kemudian penduduk desa itu diusir karena dianggap Syiah, dan sekarang ditampung di mana, di Sepanjang ya, kalau tidak salah. Jemundo itu mana Pak? Ya, oke, di sana. Saya ceramah di mana-mana, termasuk di Masjid PLN. Saya ceramah juga di Masjid Al-Hikmah, depannya Masjid Akbar itu ya, di dekat Masjid Akbar. Saya di Masjid Uner. Sama. Saya menjelaskan saya ini orang Madura, relatif tahu tipologi orang Madura itu seperti apa. Nah. Jadi maksud saya begini, itu kan digembar-gemborkan ini antara Syiah dengan Sunni kan gitu ya, Syiah Sunni, sehingga kemudian memunculkan carok antara kakak beradik dua kubu. Padahal yang menjadi kepala KUA-nya itu sahabat saya, kepala KUA di tempat itu, ya Pak ya, di Ompen pada saat itu, sahabat saya. Ya. Anak Pamekasan, kuliah mulai dari PGA sampai kuliah satu letting dengan saya. Itu satu. Saya dapat informasi itu bukan persoalan Syiah dengan Sunni, tapi MUI sudah memblow up sedemikian rupa di koran-koran. Saya masih ingat betul karena pada sehari atau 2 hari setelah peristiwa itu, Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur di mana saya menjadi anggota lagi sidang di salah satu hotel di Surabaya. Saya tidur satu kamar dapat jatah kamar dengan 3 orang kiai dari Jombang. Pak Kiai ini pegang koran. Nih Pak Rom, ini gimana nih kalau ketua MUI-nya waktu itu Yai Abdul Somad Bukhari ngomongannya seperti ini, lalu gimana umat Islam ini, gimana umat kita ini? Artinya dia protes kecewa. Para jamaah yang berbahagia, saya mengatakan jangan gampang-gampang mengkafirkan.
Tidak boleh. Itu. Perkara dia melaknat istri Rasul, ahlul bait, keluarga para sahabat Rasul, itu urusan yang bersangkutan dengan Gusti Allah. Apakah dikategorikan dosa besar atau tidak? Wallahu a'lam. Saya mengkritik kebijakan MUI karena begitu mudahnya menyimpulkan ini persoalan Sunni Syiah. Lalu saya dicap sebagai orang Syiah oleh MUI. Ya, Pak, ya. Saya terus terang berani saya mengatakan. Sehingga saya tidak boleh khutbah lagi di UNER. Saya tidak boleh khutbah lagi di Masjid PLN Embong Mungu itu. Saya tidak dipakai lagi di Masjid Al-Hikmah. Enggak masalah bagi saya. Wong saya ceramah di sana bukan minta kok. Saya diminta. Kewajiban saya hanya menyampaikan. Ya. Saya mengatakan hanya, saya punya dasar. Saya kenal tipologi orang Madura itu. Orang Madura itu, Pak, ojo diaban-abani. Oh, ini merusak Islam ini. Bahaya lihat. Mereka rela mati meskipun dewe gak sholat. Ya, Pak, ya. Wong Madura lagi gak sholat, Pak. Mereka tidak puasa. Tapi jangan diperdengarkan pada mereka ada pihak yang yang ingin merusak Islam. Mereka berani mati. Padahal dewe gak sholat loh, Pak. Saya pernah nyeneni wong Madura bulan Ramadan poso pagi-pagi. Ya, Pak, rokokan pagi-pagi di bulan Ramadan rokokan. Saya pas pulang dari Pamekasan naik bis, satu bis belum ada Suramadu, naik kapal. Kira-kira jam 7-an lah, setengah 7 atau jam 7 di bus kota itu lah. Bukan bus kota, bus Akas, karena itu langsung masuk Jayabaya kan ya. Kok mampu rokok saya di bus itu, bareng noleh di belakang saya ngerokok. Oh, Madura sudah tak sentak dengan saya, Pak. Pak, orang Islam sampean sentak. Madura, Islam, poso, rokokan, matikan. Asana ini, Pak, dimatikan. Lalu saya ditelok, turun dia di Jayabaya. Kira-kira sopo wong iki ngono lho, Pak, ya. Gak apa-apa padha Madurane. Orang Madura itu jangan dipancing dengan begitu-gitu. Oke, katakanlah misalnya betul Syiah, tugas MUI untuk merangkul, ya, Pak, ya. Merangkul dan membenahi itu loh. Jangan hanya orang ini. Padahal masalah sebenarnya ada kakak beradik di situ. Ini cerita teman saya yang jadi ketua KUA, kepala KUA di situ. Sang adik ini lulusan mondok di Mekah, jadi relatif hafal Quran, hafal ya, Pak, ya, banyak hafalan hadisnya. Sang kakak pondok lokal, sama-sama mendirikan pesantren. Ya, Pak, ya, di sekitar itu, di wilayahnya. Lalu pada satu saat sang kakak ngelamar seorang wanita, ditolak. Tapi ketika dilamar sang adik diterima, gitu loh, Pak. Ini yang menjadi persoalan bentrok keluarga. Lalu terus kemudian carok sehingga menimbulkan korban, ada yang terbunuh. Itu informasi dari. Nah, jauh setelah itu kemudian saya ketika ke Polda ada sebuah keperluan. Habis sholat berjamaah duhur gitu di Masjid Polda, saya ngopi lah di samping masjid itu, lalu duduk dengan polisi. Polisi itu tanya, "Bapak dari mana?" "Oh, saya dari Rewen, Pak." "Enggak, aslinya mana, Pak?" Saya tanya, "Saya dari Madura." "Wah, saya baru dari sana, Pak, baru pulang. Baru-baru ini baru pulang." "Dari mana, Mas?" "Ya, 3 bulan, Pak, saya tinggalnya di lokasi itu." Di lokasi pertempuran itu. Lalu saya tanya, "Apa benar itu masalah Syiah?" "Lah, Pak, saya tahu persis daerahnya kok, Pak." "Ya, daerah minus. Nggak mungkin orang itu berpikir Syiah Sunni. Pokoknya apa yang bisa dimakan itu yang dipikir. Daerah minus, Pak.
Tidak mungkin orang akan berpikir, wah ini Syiah, ini mana. Tidak ada. Ternyata benar katanya polisi yang jaga itu Pak. Ya 3 bulan Pak saya di sana Pak. Menjaga keamanan. Benar kan teman saya benar-benar. Bukan Pak, bukan masalah itu. Tidak akan berpikir ke sana. Yang penting ada yang bisa dimakan setiap hari selesai Pak. Ya itu yang dipikirkan. Lah saya kritik kebijakan MUI seperti itu, saya nggak bayangkan orang sekian banyak itu terus kemudian harus keluar dari desa itu. Sekarang apa tanggung jawab MUI? Kalau situasi begini mestinya dia mengedukasi warga setempat supaya ini bisa kembali. Sampai betapa tersiksanya orang berada di pengungsian. Kan gitu Pak. Mereka tinggalkan sawah ladang mereka yang merupakan ya gara-gara saya berani mengkritik itu, lalu muncul informasi ada seorang teman, Pak Mukarram, dia ketemu dengan orang, Pak Mukarram itu Syiah katanya. Saya bilang ke teman saya itu, sampaikan ke orang MUI, undang saya untuk diskusi. MUI Jatim undang saya. Jangan hanya ngomong seperti itu, undang saya. Saya siap mempertanggungjawabkan apa isi khutbah saya. Ya tidak ada sampai sekarang. Gitu loh. Inti saya jangan mengkafirkan orang. Saya punya alasan. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi sebuah peperangan Pak, tentara Muslim menang. Ya Pak ya. Selesai peperangan, ini kan operasi ke lokasi itu. Menemukan ada orang kafir yang sembunyi di balik batu. Paham Pak ya? Sembunyi di balik batu. Dia baca syahadat Pak, dibunuh sama sahabat. Padahal dia baca syahadat. Peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Nahnu nahkumu bidzawahir. Ya Rasulullah, orang itu baca syahadat kan karena takut dibunuh. Ya toh? Ya Pak ya. Kenapa enggak kamu bedah saja hatinya lalu lihat. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh begitu. Kalau orang sudah membaca 2 kalimat syahadat, itu dia harus diperlakukan sebagai muslim. Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Itulah Pak. Ya Rasulullah, dia kan baca syahadat supaya tidak dibunuh ya Rasul. Kenapa kamu tidak bedah saja? Lihat hatinya. Iya Pak ya, sampai Rasul seperti itu. Delon jeru hati niku lho. Baik keneru. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini ya diajar untuk menghukum sesuatu yang sifatnya lahiriah. Selama dia masih percaya pada Allah dan Rasulnya Muhammad, muslim dia. Itulah Pak. Nah perkara yang lain-lain bahkan banyak kan orang Islam tidak sholat, ya Pak. Tapi ketika mati dia harus diperlakukan sebagai, kecuali dia sudah melepaskan kalimat syahadatnya. Paham Pak ya? Kecuali dia sudah murtad, lain lagi dong. Itu. Saya ditelepon oleh PLN, ya. Enggak apa-apa bagi saya. Wong saya ceramah itu diundang kok. Saya tidak minta-minta. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak pernah ngemis-ngemis untuk minta ceramah, tidak. Kewajiban saya menyampaikan, ya. Dan saya tidak memprovokasi. Orang nerima, alhamdulillah. Tidak ya tidak, ya Pak ya, tidak masalah bagi saya. Yang penting saya sudah menyampaikan. Selesai. Ya, para jemaah yang berbahagia. Jadi inilah yang terjadi, munculnya kelompok-kelompok ekstrim itu ya awalnya dari kasus peperangan. Ya.
Belum lagi peperangan antara perang Jamal antara Aisyah di satu sisi dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, kelompok ya ini ya Allah muncul fitnah ya, yang melibatkan beberapa sahabat harus apa namanya syahid di medan pertempuran sesama muslim. Itu yang kita menyesal betul. Ya, sekali lagi persoalan politik ya, tapi lama-lama merambah masuk ke ranah apa? Ke ranah akidah, karena macam-macam ya. Muncullah Khawarij itu seperti itu. Kalau bukan orang Khawarij itu Pak, saat itu Pak ya, ketemu orang Islam bukan Khawarij, dibunuh Pak. Ya, dibunuh. Seperti itu, ya Allah kok bisa ya seperti itu. Iya, sampai ekstrim sedemikian rupa. Sebaliknya Syiah menuduh-nuduh 3 khalifah yang pertama itu sebagai perampas hak Ali. Ya, sumbernya di mana? Sumbernya di ketika Rasulullah menyerahkan bendera di tempat yang namanya Ghadir Hum, inilah tempat peperangan. Siapa yang tidak tunduk pada Ali, ya berarti dia tidak tunduk pada saya. Karena Ali sudah ditunjuk sebagai panglima perang. Inilah yang dijadikan sebagai dasar orang Syiah untuk menyatakan, oh nek ngono berarti yang berhak menjadi apa namanya? Ini hadis tentang Ghadir Hum ini yang populer ini sebenarnya di kalangan para Syiah. Ala annahu laisa nabiyyun ba'di. Tidak ada. Rasul aja sudah menunjuk Ali kok. Berarti yang setelah beliau meninggal mesti Ali, iya kan gitu Pak ya. Mesti Ali bin Abi Thalib sing jadi khalifah. Enggak seperti itu. Ali baiat kok kepada ya Pak ya, kepada Abu Bakar. Ketika Umar diangkat, Ali juga baiat kok. Ketika Utsman bin Affan dijadikan sebagai khalifah ketiga, Ali pun juga baiat. Ada riwayat itu. Ya. Saya tidak tahu kok sampai bisa seperti itu ya. Anna Abu Bakar wa ashhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Oh ini ya Pak ya, neraka kabeh iku lho ngono ya Pak ya. Ya Allah, itulah Syiah. Tapi bagaimanapun kita harus melihat dia sebagai orang Islam. Karena tidak melepaskan 2 kalimat syahadatnya. Ini yang disikapi Muhammadiyah itu seperti itu. Tidak berani kita. Anak-anak muda itu diuner itu. Saya di debat itu setelah selesai ceramah, Ustaz minta waktunya Ustaz. Ya saya layani habis Jumatan itu. Saya layani. Anda tidak bisa seperti itu. Gampang ngafirkan orang. Sebab kalau tidak terbukti nanti balik pada dirinya sendiri kan gitu Pak ya. Anda kafir padahal tidak kafir, balik pada dirinya sendiri. Itu loh arek-arek kurang moco ngono lho Pak ya, sudah mengambil kesimpulan sak puenak dhewe. Nah, oke. Para jamaah yang berbahagia, tidak terasa jam 5:04. Jadi mohon maaf 2 sesi tidak sempat melaksanakan kewajiban saya karena ada tugas kemarin di Jakarta. Insya Allah yang akan datang kita akan bicara Fadail Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini menarik juga ini ya Pak ya. Ini salah satu orang yang dipastikan masuk surga ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup ya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.